Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, jangan berani-berani hidup di muka bumi ini kalau tak ada amal. Ya betul. Jangan sok paten. Kalau kau merasa tubuhmu kuat, merancang kehidupan, menghebatkan diri, mencari rezeki, mencari uang, hebat kau memang. Tapi tak akan ada nilai dari kehebatanmu kalau kau tidak punya zikir dan amalan. Zikir dan amalan itu adalah makanan ruhmu, makanan batinmu, membuat hidupmu seimbang, berjalan di muka bumi ini. Kalau kau hebat, tapi kau tidak sombong. Karena orang yang tak punya amal dan zikir cenderung sombong dalam kehebatannya. Kalau kau orang yang beruntung, maka kau tidak akan merasa bahwa keberuntunganmu membuat kau congkak terhadap dunia ini. Karena zikir dan amalmu itu membuat kau tahu diri di mana sebenarnya posisi. Hakikat dari kemudahan itu adalah, hakikat dari rezeki itu adalah kemudahan dari Allah. Tidak ada yang lain. Mau suka nggak suka, percaya nggak percaya, itu lah. Manusia ini hanya selalu menyangka bahwa apa yang dia miliki ada, apa yang dia punyai adalah yang dia miliki. Itu aja problemnya. Mungkin udah pernah saya ceritakan di sini. Seorang anak, begitu ayahnya sore hari pulang kerja, anaknya baru selesai mandi, umur 6-7 tahun. Dengan gembira dia menyambut ayahnya pulang. Ayah, ayah, ayah. Lalu dia minta sama ayahnya, balen jajan ya. Lalu ayahnya kasih uang goceng 5.000. Tidak lama kemudian lewat galon isi ulang 5.000. Tidak lama kemudian lewat galon isi ulang, ngantar ke rumahnya, turun. Begitu ditengok lagi sama ayahnya, dompetnya udah nggak ada. Pinjamlah dulu ayah duitmu. Padahal tadi ayahnya baru aja ngasih ke dia. Terus dia marah pula. Apa katanya? Nanti nggak ayah ganti. Ayah ini nanti nggak ayah ganti. Padahal tadi uang siapa itu? Itulah kita itu. Kita itu kayak gitu, bandal. Udah jelas-jelas dikasih tahu Allah yang kasih. Kau punya kekuatan juga Allah yang kasih. Jangan main-main. Kau punya ilmu juga Allah yang kasih. Jangan main. Kau punya kepintaran. Cantik kau buat susunan rumahmu. Setiap orang hadir kepada rumahmu memuji dirimu. Waduh. Tidak sia-sia ini belajar Australia, makanya saya bisa. Nah, Australia itu jalannya. Allah kasih kau tenang, Allah kasih kau mudah, Allah kasih kau ringan, supaya kau bisa menyusun rumahmu lebih estetik, lalu orang hadir kepada rumahmu, lalu orang memujinya. Begitu cara orang mukmin mengendalikan kehebatan dirinya. Karena kita ini yang paling sulit adalah mengendalikan kehebatan kita. Kita merasa bahwa rancangan daripada kehebatan itu tidak sedikit pun ada kebergantungan kita kepada Allah. Itu problem kita. Nah, jadi inilah yang mau kita kuatkan dalam ikhtiar yang kita siapkan, dalam ikhtiar yang kita rancang dalam kehidupan ini. Semua ada kebergantungan kepada Allah. Ya, di pengajian ibu-ibu sudah saya sampaikan juga itu. Kau boleh manja-manja kepada suamimu, kau boleh berlindung kepada suamimu, kau boleh meminta hak kepada suamimu. Yang enggak boleh cuma satu. Apa? Kau bergantung kepada suamimu. Tidak boleh. Istri tidak boleh bergantung kepada suami. Suami tidak boleh bergantung kepada istri. Karena tempat bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Apa itu makna bergantung itu? Makna bergantung itu adalah kita merasa bahwa amal tidak boleh lebih tinggi dari suami. Nggak bisa itu. Kalau suamimu nggak pernah puasa, puasa kau. Kau bilang sama suami, bang ini aku bukan minta izin, tapi cuma memberi tahu aja, aku besok puasa. Gitu dia. Tongkar itu jadi istri enggak.
nggak tongkar. Karena urusan amal, silahkan urus amalmu. Tapi tetap kau beritahu kepada suamimu kalau kau istri, kepada istrimu kalau kau suami, kepada orang tuamu kalau kau anak. Kenapa? Karena hakikat dari perjuangan hidup kita ini adalah amal pribadi. Itu hakikat dari perjuangan. Makanya sholat itu salah satu amal yang pertama kali dihisab. Sholat itu bicaranya hal yang sifatnya individu, ya, penguatan diri, pekerjaan diri sendiri. Nah, sisanya baru amal yang berinteraksi dengan banyak orang. Bapak Ibu, ini masih pembukaan ya. Kepada Allah kita penguat daripada amal kita. Yang kedua, kemarin juga pernah ada ya pertanyaan juga ya. Saya share di sini supaya ini menjadi informasi kepada kita. Ustadz, kalau orang berzikir itu kan nggak punya kepentingan kepada orang. Untuk apa banyak-banyak zikir katanya? Ya kan? Zikir itu kan saya yang ucap. Untungnya untuk saya. Apa untungnya untuk orang? Saya bilang harus ada. Kalau nggak usah banyak-banyak berzikir. Semua amal pribadi harus punya efek kepada orang. Kalau enggak, maka nggak ada gunanya amilus sholihah. Allazina amanu wa amilus sholihah itu hasil, Pak. Hati-hati itu. Jadi bukan parsial, beriman sendiri, beramal soleh, enggak gitu. Dia itu punya hubungan yang erat. Makanya kalau ketemu sama orang yang begini ngomongnya, Ustadz, saya jujur aja nih, kalau nyumbang-nyumbang, tanyalah orang kampung nih. Oh, udah ratusan lah, mana tekera lagi. Tapi kalau sholat itulah yang malas tuh aku. Aku jujur aja agak malas aku memang kalau sholat ini. Entah apa. Cuman kalau Ustadz tanya ini orang-orang di mana ada yang nggak bilang aku baik? Semua baik. Hati-hati ya. Kita nanti akan diuji dengan kalimat-kalimat yang begini. Kita lebih takjub kepada orang yang baik kepada dirimu walaupun dia ingkar kepada Allah. Nggak boleh begitu. Makanya ini yang kita sebut amanu itu efeknya adalah amilus sholihah. Harusnya orang-orang baik di tengah masyarakat dia orang yang taat kepada Allah. Kalau dia beragama Islam, linearitasnya nggak bisa dibantah. Makanya kalau kau ketemu sama orang begini, tolong bisikkan kepada dirinya, ajab kubur itu sakit. Kasih tahu dia, bro, sholat kau bro, bilang. Ya kan, walaupun banyak kali kau nyumbang di kampung ini, kalau nggak sholat gawat kau nanti, bilang. Bisik-bisikkan ke telinganya, bolak-balik bisikkan. Kenapa? Supaya dia paham. Keterikatan dirinya kepada Allah tidak boleh diputus. Karena rezekinya, hartanya, kemudahannya Allah yang kasih. Nah, kira-kira gitu. Apa efeknya? Ayo kita baca efeknya. Gampang, efeknya nggak jauh-jauh. Yang zikir saya, yang tenang saya, yang ringan saya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang zikir saya toh, yang tenang saya. Apa efeknya sama orang? Efeknya sama orang, kalau kau sudah tenang, kau harus baiklah sama orang. Masa sama orang tetap jahat? Itu yang nggak boleh. Makanya semua orang berzikir harus berbuat baik di muka bumi ini. Tidak zalim, tidak khianat, tidak wan prestasi, tidak menipu, tidak mengambil hak orang. Itulah orang-orang yang berzikir. Setelah dia berzikir, dia khawatir bahwa dia nanti mendapat azab kalau dia melakukan suatu kejahatan. Begitu selesai berzikir, dia keluar dari masjid, keluar dari i'tikafnya, dia akan menyesuaikan kepribadiannya. Kepribadian yang bertanggung jawab, yang jujur, sesuai dengan perintah Allah. Jadi tidak bisa parsial. Ustadz beda tuh Ustadz, zikir-zikir lah. Kalau perkara ngambil duit ya itu urusan beda itu. Enggak beda itu Pak, enggak beda. Inilah yang pening kepala awak nih, ya kan? Begitu di ruang perampok nampak awak wajah dia. Begitu di ruang zikir wajah dia pun nampak awak, ya kan? Nah, hati-hati. Di masjid ini nggak ada yang begitu. Saya mau katakan ini warning bagi kita semua. Kita minta kepada Allah, ya Allah, gawat ini yang dibilang Ustadz tuh. Kalau aku ahli zikir tapi aku masih buat jahat, berilah aku kekuatan. Keluar dari kejahatan, karena itu tempat dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kan? Ini heboh pula mama-mama gara-gara Lesti Kejora, ya kan? Dia yang balik sama suaminya, awak yang stres. Coba, nggak boleh begitu, ya. Pening netizen gara-gara itu. Kenapa ini? Stres kami. Enggak. Gini, inilah tanda bahwa kita itu enggak senang kalau orang gembira. Hati-hati.
Kembalinya seorang istri kepada suaminya itu ridhonya Allah. Perkara udah pernah kena tepuk itu urusan belakangan lah, ya kan? Ini enggak, hak asasi perempuan harus kita kedepankan. Terus mau kapai? Kau pikir enak kali ngurus anak yang baru umurnya berapa bulan itu? Mana bapaknya? Kau pikir nggak sulit menjaga fitnah? Kau pikir nggak sulit menjaga khianat orang? Gara-gara urusan kau saja, kau pikir enak kali memisahkan orang? Mohon maaf, saya agak marah sedikit. Kadang-kadang tuh yang alim berjilbab-jilbab, dia ngomong itu nggak bisa mengeluarkan hak perempuan itu, mengedepankan hak. Nggak ada itu. Hak perempuan kalau dia punya suami, kembali dia kepada suaminya, berkasih sayang mereka. Itu yang penting, Pak. Ini nggak ada bela-bela. Saya bukan tim advokat ya. Kadang-kadang juga enggak, supaya lurus saja. Ya, jangan. Yang gitu-gitu itu recehan, nggak perlu dikomentari. Kalau perlu nggak perlu ditonton. Ya, kenapa? Tidak bermanfaat untuk urusan keimananmu. Oke? Baik. Saya bertanggung jawab ini ngomong ini. Biarlah disorot-sorot. Kenapa? Yang bermanfaat urusan keimanan itu adalah sesuatu yang memberi produktivitas, kesadaran, kekhawatiran, ya. Membangkitkan gairah kembali untuk beramal soleh, itu yang baik. Tapi kalau perkara gosip-gosip, main yang pening kepala, Pak, ya kan? Bapak Ibu, kemarin ada yang saya lupa bapak mana, ayah. Saya bawa 10 ini ya. Ini buku memang terbatas. Ini buku ceramah saya. Jadi bedanya buku ini dengan buku-buku yang lain. Semua yang saya ceramah itu ditranslate ke bahasa Indonesia. Jadi seperti bahasa orang ngomong lah ini kira-kira. Cuman diedit lah sana sini. Nanti ada jilid 2-nya, Pak. Ini masih sampai qanaah. Sabar, tawakal, ridho, ikhlas nanti pada buku berikutnya insyaallah 2023. Nah, jadi ini amal jariah seseorang di satu masjid kecil di daerah Encole, Bunga Encole. Masjidnya kecil, Pak. Tapi mereka setiap saya ceramah direkam suara saya. Langsung masuk ke ini, tulisan-tulisan. Langsung diedit. Hasil buah karya kajian hampir 3 tahun. Ya, kalau Word-nya A4 itu hampir 2000 halaman. 1900 sekian halaman lalu dicetak oleh Prenada. Baik ya, nanti silakan kalau mau ada, karena ini masih terbatas, Pak. Untuk yang banyaknya ada di Desember, makanya ini kita ambil stok terbatas. Oke ya, selesai marketing. Sekarang kita bicara kajian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kajiannya. Kepada Allah kita mohon ampun, mudah-mudahan Allah melindungi kita. Kita masuk kepada wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan saya tidak melompati kajian-kajian ini ya. Karena setiap saya mulai mengaji di sini saya dengar dulu rekaman YouTube yang kemarin sampai di mana ujungnya, kira-kira gitu. Jadi rezeki ini itu dia simbol, Pak. Rezeki ini bukan jenis tapi simbol. Itu harus kita pahami ya. Karena jenis dari rezeki itu salah satunya duit. Bahasa Padangnya piti. Itu ya. Apalagi sehat itu bagian dari rezeki. Tenang itu bagian dari rezeki ya. Nggak ada masalah itu. Jadi rezeki itu simbolnya. Di bawahnya silahkan Anda mau ekspektasi apa. Karena ternyata rezeki itu pada ruang yang paling teknis ternyata tergantung orangnya, Pak. Orang yang sakit gigi, bahasa Mendelingnya mancit ipon, itu ya. Kalau sudah 5 hari dia tidak tidur-tidur, itu tidur nyenyak itu rezeki kali itu, Pak. Serius. Ya, saya doakan sakit gigi bapak-bapak dulu, mau biar merasakan enak. Oke. Anak-anak yang udah capek belajar, guru les terakhir nggak masuk, itu rezeki. Wah, merdeka itu, Pak. Begitu diumumkan ketua kelasnya kan, ibu itu nggak masuk, waduh mah gembira kali itu, Pak. Jadi tergantung ekspektasinya di mana. Maka rezeki itu menjadi simbol. Oleh karenanya yang menjadi masalah adalah kita ini selalu saja berhasil menghubungkan harta hanya di rezeki. Selain dari harta tidak rezeki. Ini problemnya. Makanya ini yang kita sebut ketika baca surah At-Tolak ini atau ayat 1000 dinar ini, asumsi determinannya adalah ini tentang duit. Kalau saya disuruh pendekatannya pakai tasawuf, ini enggak tentang duit, Pak. Ini tentang keimanan dan ketakwaan. Berhasil enggak kau
mendudukkan takwa dan tawakal itu sebagai rezeki. Kalau berhasil, maka berhasillah kau memberi definisi yang paling besar, paling akurat tentang ayat 1000 dinar ini. Karena dia gini ya, wa may yattaqillaha, takwa berarti ya, yaj'al lahu, kalau ada papan tulisan agak gambarnya. Jadi yaj'al lahu mahrajanya itu hasilnya. Tidak akan dapat hasil kalau kau nggak punya ini, kira-kira gitu. Maka mana yang mau dicari, ininya atau yang ininya? Yang dicari takwanya dong, ya kan? Jangan jalan keluarnya. Bagaimana mungkin kau dapat jalan keluar kalau kau tidak punya? Lalu yang kedua, kalau kau masih bertakwa, wa yarzuqhu. Jadi takwa itu menjadi nilai yang nggak boleh dipisahkan dari kehidupan manusia. Nanti ditanya lagi, takwa itu apa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Ngomong ini pun nggak ada gregetnya, Pak. Apa itu takwa? Mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Udah selesai. Apa ekspektasinya? Ekspektasinya kelola dirimu. Hanya kau yang paling tahu apa kelemahanmu. Perbaiki. Yang baik-baiknya istiqomah. Udah, kerjakanlah itu. Nggak usah kau urus orang lain, urus saja dirimu sendiri. Kira-kira gitu. Supaya nanti Allah hadirkan. Ya, jadi banyak sekali asror. Jadi asror itu rahasia, Pak. Pak, gini ya. Mari kita malu kepada anak cencen. Saya ulangi ya. Mari kita malu kepada anak cencen. Ya, Bapak Ibu kalau punya anak cencen atau cucu, coba langsung. Begitu hujan, kau suruh dia mandi hujan. Kalau nggak gembira kali dia, Pak. Ya kan? Kadang-kadang awak dibujuknya, ya mandi hujan apa ya? Kawan awak mandi tuh dan naik sepeda. Awak takut kali sama hujan. Malu nggak kita? Malu. Tadi malam saya ngisi maulid, Pak. Ya kan? Anak-anak cencen itu kelas 5, kelas 6 duduk wangi-wangi, ganteng baju ya. Bawa bapaknya sarungnya naik ke atas gini, ha. Mohon maaf ya, kalau masjid ini nggak kayak gitu. Tapi memang ini kebetulan saya agak di kampung kemarin. Ya kan? Kadang kancingnya pun naik sebelah. Macam nggak serius sekali dengar maulid ini. Perkara dapat kemek-kemek aja gue rasa. Ya. Nggak tahu kita siapa yang paling serius sekarang menjalani hidup di dunia ini. Di bulan Ramadan, coba cek siapa yang paling gembira menghadapi Ramadan. Wah, anak cencen, Pak. Tapi perkara main petasan beda lah, ya kan. Saya mau katakan kadang-kadang kita karena tidak mampu mengambil hikmah dari keadaan yang kita anggap nggak mendatangkan hikmah, sehingga nggak ada ilmu dari kita. Sebenarnya banyak yang kita belajar dari anak-anak itu, Pak. Sederhana. Ya. Nah, apa yang mau saya katakan? Kita ini sering merasa sepele pada ruang yang kita anggap tidak penting, padahal itu sensitif membangun karakter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak sholat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lihat ini apa? Wa yarzuqhu min haitsu. Yang pertama rezeki dari langit dan bumi. Apa itu rezeki dari langit? Rezeki dari langit itu hubungannya adalah kepada sesuatu yang Allah turunkan kepada kita. Jadi hujan itu dianggap sebagai rahmat, kira-kira gitu ya. Makanya sampai-sampai ada malaikat penurun hujan. Walaupun ada juga ustadz yang mengatakan malaikat penurun rahmat. Tapi hujan itu disimbolkan sebagai rahmat. Sampai-sampai ada malaikatnya, siapa namanya? Mikail, ya kan? Jadi oleh karenanya semua yang datang dari langit harusnya menjadi rezeki. Jadi langit itu simbol vertikal, Pak. Kalau kau mau nengok dunia ini tidak besar, jangan dari bawah. Kalau dari bawah dunia ini besar kali, Pak. Harus dari naik pesawat lah. Waktu anak ini belum pernah naik pesawat dia. Sampai di airport Kuala Namu dia bilang tuh, tinggi-tinggi kali pohon kelapa itu ya, katanya. Iya, katanya. Begitu naik pesawat tuh, ya kecil kali pohon kelapa itu ya, katanya. Sudah beda ya. Jadi sebenarnya melihat dunia ini kecil jangan dari bawah, harus dari atas. Energinya apa? Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, ya engkau maksud daripada semua perjalanan hidupku. Yang ku cari adalah ridhomu. Kalau kau ridho kepada semua perjalanan ini,
maka semuanya akan menjadi mudah. Bapak Ibu gini ya, kalau udah ngomong begini kelihatannya mudah semua. Begitu selesai Ustaz ceramah suntuk balik aku. Kenapa? Mikirkan kerjaan, ya kan? Enggak. Bisa enggak? Tidak. Hal-hal teknis tidak menghakimi tujuan. Nah, itu dia. Hal-hal teknis tidak menghakimi tujuan. Jalani aja gitu. Jalani aja gitu itu jangan anggap tidak punya tujuan. Hati-hati. Lagi-lagi saya katakan, orang mukmin itu salah satu falsafah hidupnya harus seperti air mengalir. Air mengalir itu selama masih ada aliran yang mau dia jalankan, tidak pernah dia berhenti, itu satu. Yang kedua, dia nggak mengenal siang dan malam. Maka orang berikhtiar itu nggak pernah mengenal pre dululah. Nah, karena orang mukmin itu doa juga ikhtiar. Kalau dia sudah mendapati tempat yang lebih tinggi, maka dia akan mengumpulkan tenaga untuk menjangkau tempat yang lebih. Artinya dia tidak pernah berhenti, karena itu fitrahnya manusia ketika hidup di muka bumi. Ikhtiar. Jadi jangan sepele dengan orang yang ngomongnya begini. Gimana bang? Nggak stres abang kerja kayak gitu? Jalani aja lah. Bismillah. Nah, jangan sepele dengan omongan gitu. Harus sepele kita dengan orang. Gimana bang? Kerjaan abang? Nggak pening. Inilah suntuk kali ya. Nah ini orang kayak gini tuh baru. Hati-hati pak. Belum lagi dikerjakan udah suntuk. Itu. Jadi rezeki dari langit itu apa? Rezeki dari langit itu pak, ya ini ngeyel-ngeyelnya nih ya. Normal-normalnya begini, rezeki dari langit itu normal-normalnya Allah banyakkan penghasilan, normal tuh kan? Tiba-tiba dapat bonus, tiba-tiba dikasih orang, normal nggak tuh? Tapi masalahnya hidup kita selalu tidak normal. Jadi gimana? Hah? Ini yang paling ngeyel ya. Dapat gaji nggak cukup. Kasih sama bini merengut. Bener toh? Kalau cuma segini-segini bang, cemana kita mau nabung? Kata bini. Merepetlah suami. Kau pikir nggak capek ini kerja ini? Siang malam ini ya. Apa rezekinya? Bini memaklumi marahnya suami. Ngeyel-ngeyelnya sampai situ rezekimu. Paham nggak? Bini maklum, anak maklum, ya. Akhirnya bini bilang sama anaknya, "Dek, jangan banyak-banyak jajan dulu ya bulan ini. Kita ini lagi banyak pengeluaran." Anaknya nggak ngeyel. Sampai di situ, itulah rezekimu. Paham nggak tuh? Harus gitu melihatnya. Itulah maknanya rezeki dari langit. Allah buat tubuh kita ini seimbang melewati hidup yang banyak sekali hiruk pikuknya. Seimbang hidup kita. Makanya kan udah saya bilang bulan lalu ya. Kalau sudah tahu kapalmu kecil, jangan bermain di tengah lautan. Nanti kau tenggelam. Kalau kapalmu kecil, main di pinggir-pinggir aja. Ya kan? Yang penting sampai. Ini kadang puak labu kali. Udah tahu kapal kecil, main di nggak sampai 5 menit, ditelan ombak lah kau. Ya kan? Paham nggak tuh kira-kira? Perkara gondoknya sama tetangganya. Kau pikir cuman kau aja yang bisa beli Fortuner? Hah? Aku pun bisa. Semua lah digade pak. Hampir buku ngaji digade. Ya. Udah. Surat rumah udah digade. Surat. Perkara supaya nggak kalah sama. Di sini nggak ada. Udah tenang, senyum-senyum kalian semua. Di sini nggak ada. Itu di sananya itu yang kuceritakan itu. Begitu sudah kena cicilan, oleng kapal pak, oleng. Nengok orang lewat naik kereta pun dianggapnya udah penagih hutang, ya kan? Parnoan jadinya. Jadi tahu diri aja lah. Ya, kalau perkara kelihatan tetanggamu lebih hebat, kau lihat rupanya apa ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Kira-kira gitu. Nah inilah yang kita maksud dengan rezeki dari langit. Jadi gini ya, punya istri dan suami yang saling legowo pada urusan yang kurang di dalam rumah tangga mereka. Ternyata itu namanya rezeki. Ya, ternyata itu namanya rezeki. Datang pula mamanya. Ini kadang pening juga awak jadi mama-mama ini. Ih, dek masih tahan kau punya suami kayak gitu katanya. Kalau mama udah mama minta cerai itu katanya. Mamanya pula yang bilang begitu, kan gila itu. Hati-hati ya. Kadang-kadang kita ini justru tidak menjadi cermin
ya, kemawaddahan, kesakinahan dari rumah tangga orang-orang yang kita doakan setiap hari. Nauzubillah. Dikompori mamanya dia supaya cerai sama suaminya. Kebanyakan nonton sinetron titik-titik R. Nah, itu dia. Kejadian lah begitu. Ya, makanya jangan banyak nonton sinetron. Rezeki dari bumi apa? Rezeki dari bumi itu ikhtiar. Jadi Bapak Ibu, kalau engkau tidak pernah letih berikhtiar, berarti Allah sedang kuatkan rezekimu di bumi. Ya kan, ngeyel, bandel kali. Udah dibilang bininya, hujan bang, jangan dulu keluar. Oh dek, gawat ini dek, kalau ku tinggalkan gak cair ini, 500 kan lumayan katanya. Dibantainya pergi hujan-hujan, gak apa-apa. Itu tanda bahwa Allah ridho kepada tubuhnya. Gak apa-apa, mainkan aja. Jadi orang-orang mukmin itu jangan anggap tidak gesit bekerja. Oh hati-hati. Orang mukmin itu justru sangat gesit bekerja. Kenapa? Karena dia sudah bersahabat dengan alam ini. Kan udah saya bilang bolak-balik, dia ngomong sama hujan, hujan, dami-damilah kita. Aku ini perkara 300.000 yang mau ku cari ini. Tapi kalau dapat 300.000, SPP anakku bulan depan bisa ku bayar. Dami-damilah kita ya. Nggak apa-apa, ridho aku kalau aku basah. Tapi jangan sakit. Ya. Nanti bayar sakit payah, 60.000 juga berobat ke bidan. Ya kan? Paham nggak Pak? Kalau kau sudah berdamai kepada bumi ini, langit dan bumi ini, insya Allah mereka bersahabat kepada dirimu. Makanya jangan bermusuhan kepada mereka. Jangan bermusuhan kepada panasnya matahari. Jangan bermusuhan kepada dinginnya cuaca. Jangan bermusuhan kepada air hujan yang turun. Jangan. Bersahabat kepada mereka agar mereka ikut membantu. Makanya itu yang disebut dulu ya, kajian-kajian Pak Ari Ginanjar itu ya, Mestakung, semesta mendukung. Sebenarnya kajiannya ke sana. Kalau kita sudah bersahabat kepada semua alam yang berzikir kepada Allah, nggak ada yang nggak mungkin di muka bumi ini, Pak. Ini mau serius nih, mau serius. Walaupun lobemu harga 18.000, lobe 18.000 tahu nggak? Kalau udah dicuci mengkerut dia, cukup sekali pakai. Oke? Tahu orang itu murahan. Begitu kau pakai dengan salawat kepada Rasul, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, kau pakai gini, bercermin kau ke muka, agak peyang wajahmu kelihatan. Tapi orang gembira bertemu denganmu dan tidak mau mengomentari lobemu yang 18.500 itu. Nggak tertarik orang mengomentarinya. Karena orang mau mengomentari pertemuan engkau, silaturahim engkau, kesejukan engkau. Itulah cara Allah melindungi kita. Begitu Pak. Ya kan? Hilang sepatunya di masjid. Bukan masjid Muhajirin. Ini mau ke pesta. Ya kan? Yang ada di mobil tinggal sendal jepit. Tengok, ada nggak sini swalayan-swalayan yang jual sepatu? Nggak ada. Sementara sudah dekat kali sampai ke pesta. Mau pulang, rumahnya di Belawan, pestanya di Simpang Limun. Ah lama, gawat ini katanya. Gimana? Kalau orang yang rendah percaya dirinya, nggak jadi dia itu datang ke pesta itu. Tapi kalau orang yang Bismillahi tawakkaltu ala Allah, dia pakai aja sendalnya. Perkara sampai ke depan, belum lagi orang nengok ke bawah, udah Assalamualaikum. Wah gitu Pak, supaya orang nggak sempat lihat you punya sendal. Gitu, ngeyel-ngeyel aja dunia ini, nggak apa-apa. Ketahuan sama satu orang, Pak kok pakai sendal jepit? Ceritakan, aduh tadi sendalnya sepatunya kebetulan sudah diambil pemilik selanjutnya. Udah, gitu aja. Jadi Pak, rasa percaya diri itu diberikan Allah kepada orang-orang yang terlanjur percaya kepada Allah sebagai pelindungnya. Saya bilang terlanjur. Kenapa terlanjur? Karena itulah kekuatan orang-orang mukmin. Dengan terlanjur itulah orang istiqomah di dalam jalan kehidupannya. Oke ya, sampai jam 8 ini ya, 2 jam lagi insyaallah. Yang kedua, rezeki langsung dan tak langsung. Rezeki langsung itu apa? Langsung Pak. Saya kalau mau minum ini rezeki langsung ini. Kita tes ya. Nah. Rezeki langsung maknanya adalah interaksinya direct kepada dirimu. Dirasai oleh tenggorokanmu, dirasai oleh perutmu, dirasai oleh matamu, semua tubuhmu merasainya. Itu rezeki langsung. Sama kayak orang bekerja. Kalau engkau dapat gaji itu namanya rezeki langsung. Jadi rezeki langsung itu rezeki yang disimbolkan datangnya, manfaatnya hadir kepada dirimu.
Biasanya rezeki langsung kita nggak begitu fokus memikirkannya. Makanya kalau ada orang masih fokus pada memikirkan sesuatu yang langsung, berarti harus banyak pelatihan sebenarnya kepada dirinya. Jadi ini rezeki ini juga berhubungan kepada umur. Ini yang saya mau ajak kita berpikir ngeyel berikutnya, Pak. Ya. Salah satu syarat matinya manusia di muka bumi ini adalah habisnya rezeki. Itu tolong digarisbawahi. Jadi kalau engkau belum habis rezekimu, walaupun sudah 18 kali kau masuk keluar rumah sakit, insya Allah kau tak akan nggak akan mati. Makanya yang kau doakan kepada Allah waktu kau sakit, ya Allah jangan habiskan rezekiku. Insya Allah seberat apapun penyakitmu nggak akan mati kau. Karena itu simbolnya. Jadi hati-hatinya begini, si A selama hidup rezeki dia ditakdirkan Allah 10 miliar dari mulai lahir sampai Si B juga begitu, ditakdirkan Allah dari mulai lahir sampai mati rezekinya 10 miliar. Harusnya kalau pakai pendekatan matematik umur mereka sama, tapi tidak, karena tergantung cara dapatnya. Si A setiap bulan cuma dapat 3 juta. Untuk mencapai 10 miliar harus berapa puluh tahun itu? Si B setiap bulan 500 juta, Pak. Hah? Makanya kalau kau banyak kali cair, hati-hati. Iya, banyak-banyak istighfar sama Allah. Ya Allah gawat ini, banyak kali cair bulan ini. Hati-hati. Ini adalah iktibar bagi kita. Bagi engkau yang merasa seret harta dunianya, ini sangka baikmu. Ya Allah, berarti kau mau panjangkan saya punya umur. Ini menjadi alasan bagi saya tidak berhenti berikhtiar. Ya kan? Bagi engkau yang banyak kali harta dunia, enggak perlu berusaha, berpeluh-peluh, datang saja. Banyak-banyak kau beristighfar, bilang sama Allah, ya Allah, saya masih sangat menikmati dunia ini. Masih banyak lagi ya dosa-dosa yang belum saya minta ampun kepada engkau. Berilah kesempatan saya hidup di muka bumi ini lebih lama. Enggak apa-apa, Pak. Itu doa yang sifatnya ikhtiari. Makanya saya kalau ditanya, Ustadz, apa gunanya doa panjang umur? Karena umur kan sudah ditetapkan. Saya bilang doakan. Karena itu sangka baikmu kepada Allah. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana. Jelas, Pak. Minta aja panjang umur sama Allah. Walaupun ekspektasi jumlahnya kita tidak pernah bisa bayangkan, Allah sudah tetapkan, tapi bagaimana cara Allah menghidupkan detik demi detik kau punya waktu sehingga engkau merasa bermanfaat melewati hidup ini. Rezeki tak langsungnya apa? Rezeki tak langsungnya inilah subsidi silang yang Allah hadirkan kepada diri kita. Pak, niat Bapak datang ke masjid ini ngapain? Sholat, dengar majelis, bonusnya kemek-kemek nanti. Nah itu dia, itu namanya rezeki tak langsung. Itu sampai yang begitu. Rezeki tak langsung itu orang yang sibuk memikirkan untuk dirimu, itu orang rezeki tak langsung. Siapa itu? Kalau kau sudah punya anak yang dewasa, setiap kau ulang tahun dia sibuk menyiapkan oleh-oleh untuk ulang tahunmu, itu namanya rezeki tak langsung. Rezeki tak langsung itu bocor ban mobilmu di tengah jalan, terus ada orang yang dengan sukacita menawarkan bantuan untuk memudahkan. Itu namanya rezeki tak langsung. Ya. Hadir kau ke pesta, disuruh memberi sambutan, rupanya kau tidak punya peci. Dengan relanya orang di samping dudukmu itu mau meminjamkan, itu rezeki. Jadi bisa nggak? Sampai sekecil-kecilnya kau hitung itu sebagai rezeki tak langsung. Artinya Allah care kepada dirimu. Jadi jangan yang besar-besar aja yang dihitung, yang besar-besar aja. Orang gila pun panding hitungnya itu. Yang kecil-kecil lah Pak, hitung yang kecil-kecil. 5 kali kau tersandung di tangga itu, nggak pernah terpelekok kakimu, itu rezeki tak langsung. Ya kan? Pergi berobat ke bidan, duitnya tinggal 35.000. Ini pun udah gawat-gawat ini, sempat suntik neurobion limpul ini katanya ya kan? Ya mudah-mudahan nggak suntik, mudah-mudahan nggak suntik. Itu aja lah doa kawan nih, karena udah nggak tahan lagi dia Pak. Ya begitu kata dokternya, udahlah Pak, kebetulan ini saya lagi ada nazar hari Jumat. Ya Pak, yang berobat 5 orang saya gratiskan. Wah gembira kali dia Pak, nggak keluar jadi 35.000-nya. Bisa nggak ngitungnya kayak gitu Pak? Udahlah, jadi jangan orang yang kufur. Saya pernah beli mie Aceh Pak. Saya dengan istri saya. Saya kalau cerita ini jangan anggap saya paten kali, nggak. Saya sok paten, bukan paten kali. Ya. Jadi
Ada seorang nenek kakek-kakek uak-uak, kelihatannya dia tukang bangunan, sore-sore nih Pak, jam 5-an. Kelihatannya baru pulang, pakai sepeda gitu, sepeda John Deere yang jelek itu ya. Pak, mie Aceh 1 ya gitu, kira-kira gitu. Kita nggak jauh dari tempat mesan duduknya. Dia hitung-hitung uang 2000-2000-nya. Udah, dikonfirmasinya lagi. 12.000 kan Pak? Kata. Ya, hitungnya lagi. Pak, kuahnya sedikit aja. Hitungnya lagi. 12.000 kan Pak? Wah, berarti ini udah kode ini. Ini gawat ini. Duitnya berarti nggak ada. Kalau kau berhadapan dengan begitu, bisikkan aja tukang kantinnya. Aku yang bayar bilang. Udah, kalau ditanya siapa yang bayar, bilang aja kau yang gratiskan. Kan biar naik namamu. Udah. Ini kayak Robin Hood, nggak usah. Ini puak labu Ustaz, biar aja puak labu. Kau kerjakan yang puak labu itu. Karena urusannya adalah berbuat baik kepada orang. Udah. Kadang-kadang saya mau katakan, kita didekat-dekatkan Allah pada keadaan-keadaan yang kayak gitu. Pertanyaannya, kau memilih sikap apa? Itu yang mahal Pak. Bukan tentang responmu kepada keadaan itu. Kasihan kali wah ini ya duitnya cuma 12.000. Itu respon, gak penting itu kalimat itu. Yang penting itu setelah kau tahu itu, kau lakukan apa? Itu yang penting. Kalau di dompetmu masih ada 718.500, perkara 12.000 apa sulitnya? Ya kan? Sampai di rumah kan gembira dia bawa mie Aceh, balikkan lagi duit 12. Ya kan, naik sedikit nama dia di hadapan bininya ya. Apa kata bininya? Keren kali ya Bang, bisa beli mie Aceh tanpa mohon maaf Pak ya. Ya, sampai nanti ada saatnya Allah jauhkan kita dari amal-amal yang kayak gitu. Kenapa Allah jauhkan? Karena rezekimu sudah habis untuk berbuat baik. Kalau rezekimu sudah habis berbuat baik, capek kau cari tempat berbuat baik, tidak ada. Jadi berbuat baik itu juga rezeki. Jadi bukan karena dapat duit aja rezeki Pak. Engkau setor ke orang pun juga itu rezeki. Hati-hati. Ya. Saya kemarin ngisi mu'alaf. Mau nangis saya sebenarnya Pak. Serius. Kenapa? Ada mu'alaf. Udah jadi mu'alaf, dia diceraikan suaminya pula dia. Padahal suaminya Islam dari awal. Kalau ketemu suami mau kupiting juga lehernya itu. Serius Pak, ginilah ya. Makanya, aduh udahlah nggak usah kita cerita. Makanya gini, kalau kau ketemu mu'alaf, ketemu anak yatim, orang-orang yang oleng hidupnya, hidupmu normal, apa yang bisa kau ridhoi harta dari hartamu, berilah kepada dia. Mudahkan, paling enggak senyumnya menjadi doa kepada Allah kalau dia merasa ditolong Allah dalam hidup ini. Wasilahnya siapa? Engkau wasilahnya, engkau. Itu wasilahnya. Makanya begitu selesai, saya mendengar pulangnya mereka ada orang yang memberi bantuan. Tenang hati saya Pak, alhamdulillah. Kenapa? Paling enggak mereka enggak dengar repet. Awak merepet aja di hadapan orang itu. Bayangkan dari pagi sampai sore awak repeti aja dia. Sholat kau ini, capek juga itu Pak. Pulang cair enggak? Kalau enggak cair pening juga itu Pak. Makanya kalau engkau ketemu sama orang yang lapar, jangan banyak kali ceramah. Udah, kau kasih dia dulu makan, kenyang dia baru kau ceramahi. Itu yang enggak, udah enggak dikasih makan, diceramahi pula. Stres enggak ada itu Pak. Itulah prinsip kita sebagai orang mukmin. Kalau ketemu fuqara, duafa, orang-orang yang lemah kehidupannya, tolong jangan komentari dulu apakah dia sudah berusaha atau enggak. Itu belakangan. Mudahkan dulu urusannya. Udah mulai agak tenang hidupnya, baru kau berikan nasihat-nasihat. Itulah namanya fa'aslihu baina akhawaykum. Udahlah ya, udah lama kali. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, sudah 6:30 kurang. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.